Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devin Kantan Sagita dengan NIM 0801122227 Di sini saya akan menjelaskan tentang program Alpro nomor 3, yaitu membuat program berurut berdasarkan masing-masing barisan genap dan barisan ganjil. Jadi di sini kita akan membuat struktur umumnya terlebih dahulu, di mana itu akan diawali dengan include IOStream untuk membaca input dan output, lalu using namespace std untuk membaca namespace yang berakhiran std, lalu in main sebagai program utama, tanda kurung kurawal buka dan tutup sebagai mulai dan selesai. Lalu kita deklarasikan variabel-variabel yang akan kita gunakan dengan tipe data integer, yaitu ada n, p, q, I, J, X, T, ganjil dengan indeks 1001, genap dengan indeks 1001. Jadi N ini sebagai banyak bilangan, P itu sebagai banyak genap, Q sebagai banyak ganjil, IJ itu inisialisasi pengulangan, X itu sebagai bilangannya itu sendiri, T itu sebagai variabel tambahan untuk penukaran. Nah, kemudian kita coutkan kalimat banyak bilangan, lalu masukkan ke dalam variabel n. Deklarasikan nilai P dengan nilai 0, Q dengan nilai 0, lalu masuk ke perulangan for I sama dengan 0, di mana I kurang dari N, I plus plus, tanda kurung kerawal buka dan tutup, cout, cetak bilangan ke ini agar muncul nanti bilangan ke-1, bilangan kedua, bilangan ketiga. Lalu in ke dalam variabel X. Kemudian masuk ke if, pernyataan kondisi. Apabila jika X modulo 2 itu sama dengan 0, maka dia termasuk bilangan genap. Jadi akan dimasukkan ke dalam array genap dengan indeks P. P sebelumnya adalah 0. Sekarang P bertambah 1, itu bisa jadi 1. Kemudian bertambah lagi jadi 2, bertambah lagi jadi 3. Tapi jika else, maka akan masuk ke array ganjil. Ganjil key sama dengan X, key-nya plus plus. Lalu untuk for I sama dengan 0, di mana I kurang dari kurang dari 1, I plus plus, masuk ke for bersarang, di mana for J sama dengan I plus 1, agar array yang kita cek itu bukan array yang sama, karena percuma kalau mau mengecek array yang sama kan, karena ini lebih dari, bukan sama dengan, hanya membuang-buang waktu. Kemudian J plus plus, lalu masuk ke if, jika ganjil I
lebih besar dari ganjil J, maka kita akan melakukan penukaran, di mana T ini menjadi arai ganjil, lalu arai ganjil I akan diisi dengan ganjil J. Terakhir, arai ganjil J akan diisi dengan nilai pada variabel T. Kemudian begitupun untuk genapnya. Kita dapat mengubah variabel-variabel yang digunakannya saja. Genap. Nah, lalu setelah itu kita akan mencetak kalimat bilangan genap. Bilangan ganjil dulu agar sesuai dengan soal. Lalu kita masuk ke for I sama dengan 0, di mana I kurang dari Q, I plus plus, maka cout ganjil I. Tambahkan spasi agar tampilannya menarik. Lalu kita cout bilangan genap. Untuk I sama dengan 0, di mana I kurang dari P, I plus plus, kita cetak genap I, lalu cetak spasi. Kita tambahkan cout end line agar dia turun satu baris sehingga tampilannya lebih rapi. Kita coba build and run. X, salah, bukan build tapi X, karena kita tidak menggunakan variabel build. Misalkan banyak bilangannya ada 7 atau 10. Misalkan banyak bilangannya ada 10. Bilangan pertama itu 1, bilangan kedua itu 11, bilangan kedua 3 itu 12, bilangan keempat itu 2, bilangan kelima 13, 23, 31, 62, 71. Error. Kita ulang dari awal. Misalkan banyak bilangan itu 10, 1, 11, 12, 2, 13, 23, 31, 62, 71, 81. Maka bilangan ganjilnya terdiri dari 1, 11, 13, 23, 31, 71, dan 81. Bilangan genapnya terdiri dari 2, 12, dan 62. Baiklah, sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.